Dan ini sebetulnya sejalan dengan esensi jurnalisme yang menjadi patokan jurnalis yang pernah baca Element of Journalism-nya Bill Kovach dan Tom Rosenstiel ya. Menyampaikan kan jurnalisme itu menyampaikan informasi kepada publik, demikian sehingga publik dapat mengambil keputusan yang berakibat baik bagi hidupnya. Apa yang perlu dilakukan? Satu adalah yang paling banyak, yang terasa banget adalah debunking hoax dalam konteks menyelamatkan jiwa manusia. Hoax beredar dengan luar biasa, termasuk hoax yang berkaitan dengan agama ya. Dari awal misalnya di Cina beredar hoax bahwa tadi disebutkan bahwa banyak orang termasuk umat beragama yang menganggap bahwa ini kayak semacam, ini adalah mungkin bahasanya seringkali yang dipakai, ini azab, ini adalah hukuman kepada umat manusia. Di Cina beredar hoax yang berkaitan di Cina bahwa kenapa kok bangsa Uighur itu relatifly tidak terkena dampak yang banyak karena dianggap ini adalah hukuman kepada pemerintah Cina terhadap perlakuan dari masyarakat Uighur, yang mana ini secara saintifik tidak bisa dibenarkan ya. Mereka ini selama ini seperti tidak dianggap sebagai mainstream ya, yang harus mendapatkan. Mereka bagian dari minoritas yang dalam segala hal selama ini aksesnya tidak sama dengan yang lain, apalagi dalam keadaan pandemik. Terus terang saya harus introspeksi bahwa media belum banyak ya memperhatikan the voiceless ini, kelompok-kelompok yang minoritas dalam peliputan pandemi, karena memang sangat didominasi oleh angka-angka ya, angka-angka soal yang positif, yang meninggal ya. Jadi memang ini tantangan beratnya adalah bagaimana kita di tengah gempuran isu-isu yang trending ya, isu-isu yang trending topik itu juga memperhatikan yang the voiceless. Jadi mungkin media, jurnalis sejak di awal sebelum pandemi kita berkali-kali berdiskusi menemukan bahwa media tidak begitu tertarik ya dengan isu-isu ini. Pertama karena dianggap isu ini sensitif, merugikan media gitu ya, atau tidak banyak pembacanya atau pemirsanya dan sebagainya. Di masa pandemi ini soal perspektif saya kira tidak banyak terjadi perubahan perspektif di kepala pengelola media. Saya tidak melihat ini menjadi isu yang mainstream ya, tapi saya bersyukur bahwa tim di IDN Times itu milenial dan terutama perempuan, tapi juga laki-lakinya itu concern dengan hal ini, sehingga itu muncul dalam story outlook, dalam pengusulan, dan kemudian dieksekusi tidak hanya dalam bentuk berita-berita pendek, tetapi juga ada long form yang khusus dibuat untuk melihat isu kekerasan terhadap perempuan. Karena tidak adanya keinginan atau pandangan bahwa soal-soal ini tidak penting gitu, atau ketakutan juga di kalangan keengganan di kalangan media dan pengelola media untuk memberikan ruang yang lebih pada kelompok-kelompok rentan ini ya. Dari situ kemudian turunannya akan menjadi produk karya-karya jurnalis tentu saja yang bias. Teman-teman yang punya kemampuan untuk membaca teks Islam atau produk hukum Islam dan punya perspektif gender equality, ya silahkan bermain-main di situ dan harus hati-hati bener di situ. Tapi kalau yang nggak punya kemampuan buat itu, ya udah sajikan realitas aja. Kalau saya senang
ceritakan apapun. Ceritakan kalau kamu dibesarkan oleh seorang ibu kepala dinas atau ibu kepala sekolah yang memimpin kantornya dengan baik. Ceritakan bahwa kamu lahir di keluarga yang yang walaupun nggak ngerti feminisme, tapi semua anak-anaknya bisa sekolah, bisa memilih jodohnya sendiri, bisa mengambil keputusan sendiri, kayak gitu. Pokoknya ceritakan apa saja yang membuat orang terbuka bahwa stigma-stigma yang kuno itu sekarang udah nggak ada lagi.